pagi. Selamat kita beribadah. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan menaikkan satu pujian. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Ku tak dapat berjalan sendiri. boleh senantiasa menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan.
Bapa, sebelum kami beribadah kepada Bapa, ampuni kami dan sucikan kuduskan setiap kami, tidak ada satupun yang terkecuali, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai, dan hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan WRC dan musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau beracara buat kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami dari segala wabah, virus, penyakit apapun, supaya kami boleh sehat. Kami boleh memiliki kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur buat pagi hari ini karena kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan napas hidup yang baru oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berbuat dalam setiap kehidupan kita, rancangan Tuhan indah bagi kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Tuhan selalu sempurna dan nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul, kita memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kita patut bersyukur kepada Bapa.
bersukacita, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi kami. Hari yang kami lalui, minggu yang kami lalui, bahkan bulan yang kami lalui, Tuhan, sampai detik ini Tuhan kasih-Mu selalu baru bagi kami. Nah, pagi hari ini Tuhan, saatnya bagi kami jemaat Tuhan berdiam diri, mendengarkan Tuhan berfirman bagi kami, menegur, mengingatkan kami. Karena dalam firman-Mu kami mendapatkan pembaharuan. Ada revival dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam segala dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan bekerja di dalam diri kami. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus bekerja bagi kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang memimpin kami dalam tim musik WL Singer. Tuhan berkati mereka. Nah, saatnya juga kami Tuhan mau membukakan hati dan pikiran kami. Biarlah karya Roh Kudus bekerja bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, Saudara kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam minggu yang kedua atau Advent yang kedua dalam Desember ini. Istilah dalam gereja-gereja lama sudah beberapa Advent yang pertama dan kedua, mungkin yang kedua, minggu kedua dalam menuju kita merayakan Natal. Saudara kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dengan tema luruskan jalan baginya. Terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 1 ayat yang 1 sampai yang 8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, tema yang saya sampaikan kemarin di-share di Facebook, di grup WA. Saudara kasih Tuhan, mengapa kita pakai tema ini supaya lebih fokus kepada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, luruskan jalan baginya. Ini berbicara tentang nubuatan, tentang nubuatan Yesaya, dan yang apa yang terjadi yaitu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dalam kitab Markus ini berbicara bagaimana sebelum Yesus datang dalam dunia. Jadi Yohanes ya sebagai nabi pada waktu itu, di mana Yohanes ini adalah sebagai anak juga yang dinanti-nantikan oleh Zakaria. Saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan luruskan jalan baginya? Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes berseru-seru menyampaikan tentang luruskan jalan baginya. Pengertian maksudnya, maknanya dari ayat ini saudara, luruskan jalan. Yesus datang dalam dunia, Yesus datang atau Allah Bapa yang di surga itu datang kepada dunia ini. Perlu ada penerimaan bagi manusia, perlu diluruskan hati mereka, perlu hatinya dibersihkan, perlu hatinya
kehidupannya dibereskan. Saudara kasih Tuhan, Padang Gurun berbicara tentang penderitaan. Padang Gurun, kalau kita melihat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati Padang Gurun, ya, selama 40 tahun, bukan 1 tahun, saudara, 40 tahun. Ada beberapa generasi. Bangsa itu selama di Padang Gurun mereka mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, tetapi mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Apa kesulitan-kesulitan hidup? Apa penderitaan-penderitaan yang ada di dalam Padang Gurun? Padang Gurun berbicara tentang kesulitan mereka. Mereka mengalami masalah, mereka mengalami juga kekurangan, penderitaan. Sehingga mereka berkata, di manakah Tuhan? Ketika mereka di Padang Gurun, bangsa Israel, umat itu berbuat dosa kepada Tuhan. Kenapa? Mereka mencari Tuhan, mereka maunya berjalan ke maunya sendiri, dan mereka juga dikatakan memberontak kepada Tuhan. Kepada Musa pada waktu itu, bangsa itu mereka mengolok-olok Musa, mereka berbicara, mana Tuhan gak menolong kita. Padahal Tuhan telah menolong mereka, menyertai mereka, menyeberangi mereka dari laut ke laut. Tetapi bangsa itu, mereka di dalam penderitaan, dalam kesulitan di dalam Padang Gurun. Kehidupan saudara dan saat ini yang kita hadapi, saudara kasih Tuhan, kurang lebih dalam 1 tahun ini Padang Gurun yang harus dihadapi. Ya, pandemi ini saudara sudah mau 1 tahun. Ya, mulai ya sudah 1 tahun saudara, karena Desembernya di Wuhan, di China. Jadi saudara, Padang Gurun yang kita hadapi sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Sepertinya Tuhan jauh dari kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ngomong itu kadang sering ngomong saya. Sepertinya Tuhan jauh dari kita. Sepertinya Tuhan dalam keadaan yang kita melihat sekarang ini, dunia semakin menakutkan oleh penderitaan, oleh penyakit, oleh berbagai hal, kita ditakutkan. Tapi pada pagi hari ini firman berkata kepada kita, Tuhan datang dalam kehidupan kita. Yesus datang dalam kehidupan kita untuk itu. Mari kita luruskan jalan. Mari kita luruskan jalan, yaitu hati kita, kehidupan kita. Ada 3 berita sukacita di sini, saudara kasih Tuhan. Apa itu berita sukacita yang disampaikan oleh Yohanes? Ada yang pertama adalah berita pertobatan. Ya, berita pertobatan. Yohanes menyerukan tentang pertobatan. Tanpa pertobatan, tidak manusia berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa pertobatan, manusia tidak berkenan kepada Allah. Makanya Yohanes menyerukan, bertobatlah. Mengapa pertobatan? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dikatakan, Yohanes bagian terakhir dikatakan bahwa aku tidak layak di hadapannya. Membuka kasurnya pun tidak layak. Berbicara Tuhan Yesus, Allah yang hidup adalah Allah yang kudus. Tuhan Yesus adalah Allah yang kudus. Makanya dikatakan berita sukacita adalah berita pertobatan, supaya manusia mengenal Tuhan. Mengapa harus bertobat, saudara? Karena bertobat itu artinya kita meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, perlu kehidupan umat Tuhan dibereskan. Makanya mimbar itu adalah harus disampaikan berita pertobatan. Karena kalau mimbar kita kalau tidak diberitakan berita itu tentang dosa, berarti gereja itu adalah kehilangan harapan. Gereja harus mewartakan berita dosa. Karena dosa mengalami manusia berhubungan dengan Tuhan. Makanya Yohanes berkata, bertobat. Karena dia datang kepada kita. Saudara kasih Tuhan, Yesus lagi bukan bayi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang agama, yang adil, yang sempurna. Firman Tuhan berkata bahwa dia datang kedua kali, bukan yang pertama lagi.
kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya jemaat Tuhan siap sedia dalam keadaan baik atau tidak baik waktu. Jemaat Tuhan siap, artinya mempersiapkan jalan, luruskan jalan bagi Tuhan. Berikanlah hatimu, bukakan hatimu dengan supaya Tuhan masuk dalam hidup saudara. Itu berita sukacita, karena firman Tuhan disampaikan kepada kita, ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Artinya berbalik dari yang jahat kepada berbalik menuju kepada Allah. Artinya berbalik dalam kehidupan. Dalam tahun-tahun ini mungkin kita banyak salah kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita memandangnya, meninggalkan itu dosa. Dosa mungkin banyak yang halang ke dalam kehidupan kita. Definisi dosa itu adalah melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan, melanggar tinta Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita langgar? Yang banyak hal. Melanggar firman Tuhan adalah ketika kita melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu kita sendiri yang tahu, saudara, pribadi kita masing-masing. Alkitab firman Tuhan berkata, meninggalkan artinya bertobat, berbalik, menyadari bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya harus kembali kepada Allah. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yesus Tuhan adalah menyambut kita dalam Natal ini, membuka hati kita supaya gereja Tuhan berbalik kepada Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, baptisan atau lahir baru. Ya, baptisan adalah sakramen di mana umat Tuhan dibaharui menjadi ciptaan. Ya, di mana baptisan adalah sakramen di mana umat Tuhan manusia dibaharui menjadi ciptaan baru dan diangkat kembali menjadi anak Allah berkat penghapusan dosa-dosanya. Saudara dan kasih Tuhan, harus kita kalau sudah bertobat berarti kita manusia menjadi manusia baru. Manusia baru, jadi manusia kehidupan baru. Kehidupan saya kehidupan yang baru. Jadi pertobatan yang baru, kehidupan yang baru, bukan lagi kehidupan lama. Makanya dalam ada pujian yang lama, hidup ini ku letakkan dalam mesbah-Mu ya Tuhan. Ya, kehidupanku yang lama, kehidupan yang baru. Mari kita masuk dalam kehidupan yang baru, menjadi milik Kristus. Dan baptisan lahir baru. Setiap hari kita lahir baru, pembaharuan hidup kita, bukan lagi kehidupan yang lama. Bukan lagi seperti manusia-manusia lama semakin hidup, semakin nyata itu dalam kehidupan kita. Tidak, tetapi meninggalkan itu manusia lama menjadi manusia baru. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam mengakhiri tahun ini, mari kita menanggalkan kehidupan lama. Kehidupan lama itu sering mengganggu kehidupan manusia kita, saudara. Sering mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Sering mengganggu hubungan kita antar sesama. Kehidupan lama itu bisa juga bicara tentang karakter kehidupannya, sikap dan tindakan. Itu adalah kehidupan lama yang harus apa, saudara? Dimatikan supaya menjadi manusia baru. Karena Yesus datang kepada kita supaya kita menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Amin. Orang yang menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus adalah manusia-manusia Kristus yang ada di dalam dirinya. Gereja Tuhan dilihat itu bukan karena manusianya, tetapi mereka lihat Kristus yang ada di dalam hati kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi orang dunia melihat kita bukan karena daging kita, tetapi mereka melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Makanya kita menjadi manusia. Loh, kenapa dulu? Kok bisa berubah dia sekarang ya? Dulu dia seperti ini kok, suka menggosipkan orang. Dulu dia seperti ini kebiasaannya, waduh gak menyapa orang. Sekarang sudah berbaik. Sepertinya ada kasih Kristus dalam kehidupannya. Sekarang sudah berubah. Bukan lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Itu adalah manusia baru. Kenapa? Karakter Kristus sudah ada dalam dirinya. Makanya dikatakan mempercayai Kristus, menerima Kristus dalam dirinya, menjadi dia manusia baru. Orang yang percaya kepada Kristus harus dia menjadi seperti Kristus. Ada pujian kata seperti Yesus, ya.
Kita mau seperti Yesus, bukan lagi aku. Makanya Paulus berkata, ya bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Ya ada lagu lama itu saudara. Bukan aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Artinya Kristus lagi di dalam aku, bukannya aku lagi. Makanya tidak perlu lagi sombong, karena Kristus ada di dalam aku. Makanya gereja Tuhan sekarang ini menjadi pancar, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kenapa saudara? Karena mereka melihat Kristus yang ada dalam dunia. Saudara kasih Tuhan, betapa kita sedih. Ada anak-anak Tuhan di kementerian, ada beberapa orang yang terbaik, tapi ada salah satu menjadi masalah karena korupsi. Bagaimana mereka menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini? Mereka menjadi manusia-manusia yang menyamar seperti malaikat terang, tapi di dalam hati mereka mengambil yang bukan hak mereka. Sebenarnya saudara, kalau mereka menjadi alat negara, menjadi alat yang dipakai Tuhan dalam bangsa ini, mereka sebenarnya menunjukkan kasih mereka Kristus itu bagi mereka. Segala keinginan-keinginan dari korupsi itu dimatikan. Makanya orang gereja Tuhan, alat Tuhan, dimanapun kita berada, di perusahaan, dimanapun di tempat kita, baik sebagai karyawan, pengusaha, mari kita menjadi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Ini sudah, karena itu adalah baptis lahir baru. Karena sudah bertobat berbalik kepada jalan yang jahat, kepada jalan yang benar, artinya menerima pembaharuan. Yang terakhir saudara, pengampunan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah diampuni, firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Siapa yang bisa baca? Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Tante saya boleh, Tante Dewi, untuk membacanya kepada kita. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Ya, berbahagia. Saudara kasih tadi berita sukacita disampaikan oleh Yohanes dalam berita pertobatan. Yang kedua tadi berita tentang kelahiran baru, dan yang ketiga adalah berita pengampunan. Yesus datang kepada kita dalam dunia ini, memberikan hati kita kepadanya. Setelah kita bersihkan hati kita, kehidupan lama kita telah menerima Kristus, maka Tuhan memberikan berita pengampunan. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Siapa kita di antara kita di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita, karena Yesus datang bagi kita untuk menebus kita di atas kayu salib, menebus kita dari dosa, mengampuni kita, melepaskan kita dari tuntutan-tuntutan dosa. Makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Betapa kita berbahagia, saudara. Betapa bahagia kita di tempat ini karena Yesus datang kepada kita, memberikan jalan, memberikan pengampunan. Dia sebagai pendamai kita dengan dosa kita, yaitu di atas kayu salib. Makanya kita saudara kasih Tuhan,
Mengapa setiap saat kita rindu ada persekutuan? Mungkin dalam sekali seminggu, setiap hari ada renungan disampaikan melalui WA, dimanapun kita menerima firman. Mari kita merenungkan firman. Itu artinya karena kita sudah diberkati, sudah diampuni, makanya kita menjadi manusia baru. Karena itu berbahagialah kita. Kita bersyukur kalau Tuhan telah mengampuni kita. Mengapa saudara? Betapa orang yang tidak diampuni pelanggarannya. Firman Tuhan berkata bahwa tempat mereka di dalam satu penderitaan, tempat orang yang tidak diampuni, artinya Tuhan tidak berkenan kepadanya, tempat mereka di dalam kegelapan. Firman Tuhan dalam Matius dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan masuk di dalam penghukuman. Orang-orang yang tidak bertobat, tidak berbalik kepada jalan yang benar akan menerima di dalam kematian yang kekal. Artinya kita telah diampuni, kita telah dilepaskan dari penderitaan itu, maka kita mendapatkan kata firman Tuhan berkata berbahagia. Siapa yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus angkat tangan? Percaya, semua saya percaya kita berbahagia dalam Kristus. Kita hari ini berbahagia karena Yesus. Mengapa dikatakan hari Minggu adalah hari kebangkitan? Hari Minggu itu menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan telah kalahkan segala maut, yaitu penderitaan, yaitu dosa. Makanya setiap minggu kita mengatakan mengapa hari Minggu itu identik tentang pengampunan, mengalahkan sidang, kebebasan, kelepasan. Dan Tuhan memberikan bukti kepada kita bahwa kita telah diampuni. Saudara, kalau saudara sekarang ini telah diampuni oleh Tuhan, untuk itu marilah kita meresponi panggilan Tuhan. Untuk itu Yohanes Pembaptis berkata, marilah kita merendahkan diri kepada Tuhan. Marilah kita mencari Dia. Mari kita melihat kebesarannya, kuasanya dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, padang gunung diubah menjadi berkat. Untuk itu mari kita meluruskan jalan baginya. Apa kalian selama ini menghalangi jalan Tuhan masuk dalam kehidupan kita? Mungkin ada mungkin ada lubang jalan yang harus kita benahi. Mungkin hal-hal yang kita pulihkan dalam kehidupan kita. Mari kita tinggalkan supaya Tuhan bisa masuk dalam kehidupan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, ya, barang siapa yang membukakan pintu kepadaku, aku masuk di dalamnya. Ya, Tuhan mengetuk pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Artinya kalau kita membukakan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Maka kita menerima berkat sukacita itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kita menjadi jemaat Tuhan, mengharapkan kedatangannya dengan membukakan hati kita, membukakan jalan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sama-sama berdiri. Kita ke satu pujian di refresh saja, saudara. Tuhan pulihkan kami, bangsa kami. Kami harapkan tim musik itu maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita menemukan firman Tuhan ini bahwa Yesus datang kepada kita, memberikan kebenaran, pengampunan, pemulihan dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujian dari refnya saja. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan kembali bangsa. Tuhan pulihkan kami. Mari kita pulihkan hati kita kepada, pulihkan negeri kami, supaya bangsa kita dirawat oleh Tuhan. Refnya saja.
luruskanlah jalan baginya. Biarlah setiap hati kami membereskan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau ada sesuatu barang hal yang menghalangi jalan Tuhan masuk dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni. Kami meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang melekat dalam kehidupan kami. Kami kembali kepada kehidupan baru dalam Tuhan. Oleh pengampunan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita dan kami berbahagia. Ketika kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka ada pemulihan bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bahkan pribadi lepas pribadi kami. Marilah masuk ya Roh Kudus dalam hati kami, supaya Engkau bertata dalam kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tibalah saatnya sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman,